baru terjadi, dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Diangkatnya Imaratus Sufaha, pemimpin yang bodoh. Jadi pemimpin yang bodoh itu bukan terus akhirnya nggak lulus SD, enggak. Yang dimaksud Imaratus Sufaha itu pemimpin yang tidak paham din, agama. Apa kira-kira yang akan terjadi ketika pemimpin yang tidak paham din diangkat sebagai pemimpin? Rasulullah mengabarkan akan terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al authan. Ini hadis sahih rawahu Abu Daud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umat Rasulullah ini mengikuti ahlus syirik. Artinya apa? Semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Anjing, ini gue mau bahas sih, sumpah demi apapun gue seumur hidup gak bakal nyoblos caleg. Mau dikasih amplop berapapun gue gak bakal coblos. Anjing lu, 12 juta sebulan buat beli beras apaan itu anjing lu. Mayoritas rakyat lu masih makan beras bansos, lu wakilnya malah makan beras 12 juta sebulan. Lu anjing lu, emang lu gak tahu diri lu. Ini buat kalian yang gak berani maki-maki DPR nih, gue wakilin DPR anjing. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR. Baru terjadi, dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantong gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan dalam tawuran. Dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung. Terlatih di jalanan. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi kemarin. Kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomongnya sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpinnya. Dan barangkali baru terjadi sepanjang sejarah. Jam 3 dini hari mereka nggak bisa pulang. Ada yang dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Subang, dan itu anak-anak sebaya. Kenapa? Nggak punya ongkos. Kenapa gedung sate beres pada malam itu mereka? Karena malam itu kebetulan saya biasa bawa uang tunai. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang. Dan mereka pulang.
Orang yang mengorganisir mereka, menggerakkan untuk membakar, tinggal 2 orang. Saya sudah tahu itu. Mereka tidak berdaya. Kenapa? Orangnya tidak bisa digerakkan. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin, mulailah duduk lesehan dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan ada yang ngamen, buka kacanya. Hanya sekedar 100.000 berilah. Kalau ada yang kaki 5 yang setiap hari kemudian dia jualan asongan, berilah. Kenapa? Itu merupakan rangkaian kekuatan ketika ada gerakan demonstrasi, perusakan. Mereka adalah kekuatan efektif untuk digerakkan, mudah berkumpul, dan tidak akan terjadi manakala kita kenal, tahu karakter mereka dan dekat secara emosi pada mereka. Dan yang paling utama adalah mereka percaya pada kita. Kenapa warung di Indonesia tidak pernah berkembang? Warungnya lebih jelek dibanding rumahnya. Kenapa rumah makan di kita juga tidak berkembang? Karena ketika punya rumah makan dan berhasil, lebih milih bangun rumah mewah dulu buat anaknya dibanding memperbaiki rumah makannya. Padahal toiletnya harus bersih, tempat duduknya harus ganti dalam setiap tahun, lampu-lampunya harus nyala. Sehingga kita kalah sama orang-orang Cina. Orang-orang Cina selalu mengutamakan tempat dia jualan, tempat dia kerja itu yang utama dibanding rumahnya. Salah. Ini manajemen, ini prinsip. Ini penting. Kenapa? Hidup kita ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding di rumah. Saya katakan, hidup kita ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding di rumah. Mohon maaf kalau saya pakai mobil yang lebih nyaman. Kenapa? Karena waktu saya lebih banyak dihabiskan di dalam mobil dibanding dengan tempat lain. Di mobil saya lengkap. Ada ayah kasur, ayah bantal. Kenapa? Karena saya waktunya dihabiskan di situ. Saya harus nyaman. Ini penting. Nah, rumah yang harus paling bagus apa? 2 kamar dan kamar mandi. Lain ruang tamu mah kudu alus-alus. Kamar dan kamar mandi, karena Anda menghabiskan waktu untuk istirahat di kamar. Yang harus mahal apa? Kasur. Baju yang harus yang paling bagus baju apa? Celana dalam. Perempuan yang harus paling mahal apa? Apakah kebaya? Bukan, cangcut dengan BH. Kenapa? Karena itu yang paling mendekati alat tubuh Anda yang menjamin kesehatan Anda. Dan dari cangcut dan BH itulah pancaran kebahagiaan suami Anda bisa terlihat. Serius saya. Ya. Jangan naon pakai baju kan tempat wisuda alus. Aing kete bojeng salaki barang dibuka calana jerona bolong. Ini hal kecil manajemen ya, soft skill. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqamus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al authan. Ini hadis sahih rawahu Abu Daud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umat Rasulullah ini mengikuti ahlus syirik. Artinya apa? Semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Semakin banyak. Buktinya sudah ada enggak di Malang? Apa itu? Apa itu? Sesajen dan dupa. Semakin akhir zaman, yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Padahal Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik,
maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, inginkah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, maka amal-amalnya hapus. Amal sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, bangun masjidnya, bangun pesantren, panti dan sebagainya hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi. Rugi di akhirat tempatnya neraka jahanam. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama. Al-Khawtun Nabi, telaga Nabi. Akhirnya alhamdulillah ditemukan kurang lebih 34 hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, video kali ini kita tadi telah menyimak yang mana berbagai macam apa yang terjadi sekarang ya teman-teman, khususnya ya masih seputar anggota DPR ya teman-teman, yang mana rakyat Indonesia ya sudah tahu sendiri ya, sudah sangat geram dengan oknum-oknum anggota DPR yang mana kurang ajar ya teman-teman, yang mana ya seenaknya berkata teman-teman ya, melukai rakyat Indonesia teman-teman. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa mereka, para anggota DPR, tidak akan dapat gaji kalau ya kita nggak membayar pajak ya teman-teman. Tapi mereka seenaknya berkata itu ya teman-teman. Dan tadi pun ya ulama kita ya, Ustaz kita, Ustaz Andri Kurniawan ya mengingatkan bahwa di akhir zaman ini ya kita harus waspada teman-teman. Kita harus mawas diri ya, karena banyak sekali ya, terutama kalau misalnya ada pemimpin ngajarin kurang benar, jangan diikuti ya teman-teman. Ngajarin yang sekiranya itu menyimpang, tinggalkan ya teman-teman. Intinya mawas diri, waspada ya teman-teman. Untuk Kang Deddy Mulyadi ya, kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan lah ya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Ya, menurut ya kita pribadi nih, Kang Deddy merupakan ya bisa untuk ditiru ya teman-teman. Ya mungkin dari sosialnya juga ya, dari ilmu agamanya juga ya, walaupun penyampaiannya ya begitu mendalam gitu. Ketika beliau berpidato ya pokoknya terdiam, semuanya terdiam ya teman-teman. Semua tidak ada yang bicara, semua tidak ada yang ngobrol ya teman-teman. Mendengarkan fokus dari pidato Kang Deddy Mulyadi itu ya teman-teman. Dan intinya ya turutin ya, ikutin kalau pemimpin itu benar ya teman-teman. Dan doa kita untuk Kang Deddy semoga selalu ya, teruntuk kepada guru-guru kita ya, semoga beliau semuanya sehat selalu. Dan tadi pun Kang Deddy membahas tentang DPR Nepal ya, sampai dikejar ke sungai akibat ya melakukan korupsi
sih, dan ya kayaknya teman-teman di kita masih beruntung ya, masih cuman digeruduk rumahnya, cuman diingatkan seperti itu, nggak semuanya. Kalau di negara Nepal ya lebih parah ya teman-teman, sampai dikejar ke sungai ya, sampai diarak-arak. Itu benar-benar sih memalukan ya. Di Indonesia alhamdulillah masih aman ya teman-teman, cuman dikasih peringatan aja sama rakyatnya. Intinya ya kita sama-sama ya mengingatkan ya diri kita pribadi ya, agar selalu mawas diri dan selalu introspeksi diri ya teman-teman. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, itu dia ya video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya teman-teman. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa di video. Saya mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.